Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfian Mustafa, nomor NIM 203200070 dari GMIB. Saya akan menerangkan tentang daur sulfur. Daur sulfur merupakan salah satu dari macam-macam daur biogeokimia yang memiliki sebutan lain dari sulur, yaitu belerang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengenai daur sulfur atau belerang, dimulai dari pengertian dan beberapa penjelasan yang lainnya. Yang pertama adalah pengertian daur sulfur atau belerang. Daur sulfur atau belerang menurut pengertiannya adalah proses perubahan belerang dari bentuk hidrogen sulfida berubah menjadi sulfur dioksida yang kemudian menjadi sulfat dan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida kembali. Daur sulfur atau belerang diawali dari dalam tanah, yakni pada saat ion-ion sulfat diserap oleh akar dan metabolisme dan menjadi protein dalam tubuh pada tumbuhan. Saat hewan atau manusia memakan tumbuhan yang mengandung sulfat, maka sulfat tersebut akan berpindah kepada tubuh manusia atau hewan. Sulfat ini akan mengalami metabolisme yang mana sisa-sisa dari hasil metabolisme ini akan diuraikan dengan diuraikan oleh bakteri-bakteri pengurai dalam lambung dan dikeluarkan dalam bentuk gas atau kentut. Penyebab kentut bau dikarenakan kandungannya yang mengandung sulfur. Semakin besar kandungan sulfur, maka akan semakin bau. Berikut ini adalah siklus proses terjadinya daur belerang atau sulfur. Agar lebih mudah untuk memahaminya, tahap pertama yaitu daur sulfur diawali dengan adanya aktivitas gunung berapi atau karena adanya industri batubara yang menggunakan bahan bakar dari batubara berupa gas SO2. Kemudian zat sulfur atau belerang naik ke udara yang membentuk awan sehingga terjadilah hidrolisis air berupa H2SO4 dan akhirnya mengakibatkan terjadi kondensasi yang menurunkan hujan yang biasa dikenal dengan hujan awan. Setelah hujan awan turun, maka hasil dari hujan tersebut akan digiring dibawa ke daratan kembali untuk diubah menjadi sulfat yang sangat dibutuhkan bagi tumbuhan. Sulfur yang berupa bentuk anorganik atau SO4 ini nantinya akan berpindah dari bumi atau alam menuju ke dalam tubuh tumbuhan melalui penyerapan sulfat menggunakan akar. Sulfur umumnya direduksi oleh bakteri menjadi senyawa sulfida, namun kadang-kadang terdapat dalam bentuk yang lain seperti sulfur dioksida dan hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ini merupakan senyawa yang dihasilkan dari penguraian bahan bakar organik yang mati yang juga dapat mematikan makhluk hidup pada perairan. Daur sulfur ini selalu dibantu oleh unsur organisme lain untuk bisa menguraikan senyawa-senyawa menjadi sebuah unsur-unsur. Pada daur sulfur ini, mikroorganisme yang bertanggung jawab membantu dalam proses transformasi dapat dibagi menjadi 4. Pada daur sulfur ini, mikroorganisme yang bertanggung jawab membantu dalam proses transformasi dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama H2S berpindah S menjadi SO4 berupa bakteri sulfur tak berwarna hijau dan ungu. SO4 H2S berupa reduksi sulfat anaerobik bakteri Desulfovibrio. H2S SO4 berupa pengokaidasi sulfid aerobik bakteri
thiobacilli. S organik S04 SO4 plus H2S. Maka proses daur sulfurihannya akan dapat terjadi di daerah saja dengan menggunakan bantuan bakteri, yakni bakteri tersebut yaitu bakteri Desulfomasulum dan Desulfibro yang mereduksi sulfat berubah menjadi sulfida dalam bentuk hidrogen sulfida atau H2S. Kemudian bakteri fotoautotrof aerob seperti Rhomatium menggunakan senyawa H2S tersebut dan melepaskan sulfur serta oksigen. Sulfur dioksida bisa berubah menjadi sulfat oleh bakteri chemolithotrof. Setelah terbentuk sulfat, maka senyawa ini baru akan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup yang dibawa oleh tumbuhan. Sulfur yang diserap oleh tumbuhan adalah jenis sulfur bentuk sulfat atau SO4. Demikian pembahasan mengenai daur sulfur, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Ada kelebihan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.